Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati an Allah yaftah alaina futuh al-arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina sawa'a as-sabil wa yaj'aluna habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shaykhan murshidan wa dalil. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah jami'an li khairatid dunya wal akhirah ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallif hadzal kitab al-Imam Muhammad bin Husain al-Habsyi wa usulihim anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhul jannah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 42 dengan baris kedua dari atas, bacanya wal maitatu illal adamiyah. Ya. Sudah dapat halaman 42 dengan baris kedua dari atas wal maitah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maitatu illa al-adamiyya was samaka wal jarada. Kemudian dari hal-hal yang dinyatakan dengan barang-barang yang najis, artinya dengan sebabnya pun tidak sah ibadah kita, seperti sholat, ya, tawaf dan sebagainya. Yaitu adalah maitah, bangkai. Pengertian bangkai ini adalah zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hilang kehidupannya, keluar ruhnya, tapi tanpa melalui tinjauan agama. Maka mereka yang hewan-hewan dikatakan yang dinyatakan syariah karena di antara sebabnya disembelih. Tuh, ada syarat-syaratnya. Ada yang menyembelih siapa? Kalau yang menyembelih bukan muslim, maka pun juga sama. Hewan yang boleh dimakan tapi yang menyembelih non muslim juga dikatakan bangkai juga. Nah, ini nanti akan ada
fasal khusus bab di dalam menerangkan masalah hal itu dengan nama sayd wa dzabaih, buruan dan hewan-hewan yang disembelih. Itu ada bab khusus dalam masalah. Yang disembelih juga hewan-hewan apa yang disembelih. Yang pasti boleh dimakan dalam agama kita. Lalu pula alatnya. Alat yang menyembelih hewan tersebut. Jadi harus terpenuhi dari 3 ini. Yang menyembelih dan disembelih juga alat. Melainkan ada beberapa keadaan yang dinyatakan boleh sekalipun itu bangkai. Seperti apa? Ya, ini hewan kita mau nyembelih, dia kabur langsung. Kita kejar, masuk ke sumur, tarik susah. Nah, udah berapa jam susah juga. Akhirnya kita tikam dia pakai tombak, mati. Ya, nah itu sembelihannya, itu bisa. Atau buruan, kita buru hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Kayak kelinci, boleh gak kelinci? Boleh. Apa aja kita buru misalnya, kambing. Kalau kijang, nggak boleh kijang. Ya. Gozal nggak boleh dimakan. Kambing misalnya. Dengan cara misalnya ditembakkah atau jadi kalau matinya dengan sebab itu lantaran buruan dan kita dapatkan dia mati sudah nggak bisa lagi dalam posisi dia hidup, disebut hayatul mazbuh. Ya, kehidupan yang udah akhir hayat udah. Maka di situ dihalalkan. Tapi kalau masih bisa, dia masih bergerak, nah wajib dengan cara Maka selain itu namanya bangkai. Tanpa disembelih mati, bangkai. Tiba-tiba ayam kita mati, ya udah bangkai. Illal adami, melainkan bangkainya kalau itu manusia, maka manusia hukumnya suci. Manusia hukumnya suci, bangkainya suci. Mau dia muslim atau non muslim, ya artinya apa? Bangkainya kalaupun dipegang nggak najis. Laqad karamna bani Adam hayyan au maitan. Kami telah muliakan bani Adam baik dia hidup atau dia mati. Oke, dimandiin. Setelah meninggal mandi. Wassamak, dan pula ikan gede, hiu, paus, mati dia, berada di pantai sudah tergeletak begitu, udah bangkai dia tetap suci. Oh, kita ribet. Kalau ikan sebanyak itu kita sembelih, bismillah. Atau didiemin. Jangan juga diketok-ketok tuh. Matinya tuh. Ketok. Apa kayak ikan apa itu? Ya busuk ya? Iya. Maka fa idza dzabhtum fahsinu dzibhata. Kalau menyembelih dengan bagus sembelihan. Dengan cara apa? Didiemin aja mati. Udah, diemin aja. Keluar tuh dari air. Bakal hidup gak lama? Ikan hidupnya di air.
Tidak, di luar. Udah, dia mati, udah selesai. Wal jarad, belalang, juga termasuk suci. Iya, bangkainya mati nih. Udah langsung aja. Mau digoreng-goreng, mau dipapak langsung boleh. Kayak di Hadramut begitu. Biasa sebelum musim ziarah biyallahu tuh turbangan tuh. Sampai datang di kota Tarim. Belalang banyak. Sering masuk ke tempat kita belajar di Ribat, masuk di sutuhnya di atas. Kalau kita orang sih biasa, tapi sebagian orang ya di negara lain mereka udah biasa mentah. Karena waktu pas kita belajar lihat teman-teman tuh, ya, dengan enak banget habis selesai belajar di atas udah tergeletak banyak itu. Mereka kumpulin deh. Mereka ambil garam. Duduk sambil duduk mereka petesin aja. Kasih garam, dipapak langsung. Ya. Ya belum coba. Kalau kita coba enak, beda rasanya ntar. Wadam juga darah. Darah juga termasuk. Apapun bentuk darah itu maka najis. Melainkan kalau seandainya sedikit. Kalau memang sedikit dan tidak, dia itu berpindah. Wal yu'fa an nazri damin waqaihi. Dan dimaafkan dengan darah yang sedikit. Dan dia diam, dia lagi sholat. Tiba-tiba ada luka yang ada di bagian tubuh kita, keluar sedikit darah. Kita lagi, jangan kita batalin. Atau bagian muka kita, keluar nanah sedikit. Berasa, jangan kita pegang. Diemin aja. Kita diemin, sah sholat kita, dimaafkan itu. Kalau memang itu sedih. Walqih, ini juga nanah. Tadi itu, ya, nanah, jerawatan, apa aja sebabnya. Keluar itu sedikit, maafin. Kalau banyak, nah itu, ya dikatakan najis. Walqih, muntah. Muntah, lagi sholat, atau lagi nggak sholat, muntah dia, najis. Batal wudu ya tapi nggak batal wudu. Kenapa sebabnya? Keluar dari mulut. Kalau muntah keluar dari dubur, ada yang muntah keluar dubur, baru batal. Ini karena keluar dari mulut. Nah termasuk anak kecil tuh, gumu, itu termasuk juga najis. Baik itu laki atau perempuan, sama. Jatuhnya muntah. Waruth juga kotoran hewan. Walbul, air seni. Walmadhi, madhi ma'un raqiq lazij. Ma'un abiyat raqiqul lazij. Kental dia. Ya, nempel. Itu biasa ya bagi mereka yang sebelum melakukan hubungan, biasa keluar cairan, itu namanya madhi. Ya. Sebelum berhubungan, ketika tauronu syahwah, puncak syahwatnya, nah itu ada cairan, itu namanya madhi. Ini kalau yang udah tua udah lupa udah yang begitu. Ya, lupa gitu. Itu namanya, karena ada 3 cairan yang kita tahu, mani, madhi, wadi. Mani yang kita paham itu, yang selalu emang sering kita bahas dalam masalah mandi, jenabah dan sebagainya. Nah ini yang kedua, namanya madhi, itu madhi sebelum. Yang ketiga wadi. Wadi yaitu cairan juga, keluar lantaran mengangkat barang yang berat. Keluar tuh,
Nah, keduanya najis. Melainkan satu, mani, itu itu dia, wadi. Wal ma'ul mutaghayyir as-sa'il min famin na'im al-mutahaqqaqu khurujuhu minal ma'idah. Bukan ma'idah, bukan tuh, ma'idah. Ya. Air yang keluar, yang ngalir. Air apa? Iler, ya. Lagi tidur dia keluar. Ya, iler. Keluar. Tuh makan, banyak makan petek tuh gitu. Keluar. Nah, kalau keluarnya tidurnya dalam keadaan nyenyak. Dia keluar tuh dalam keadaan nyenyak dia tidur. Lantaran minal maidah, dari bagian perut, tempat penyimpanan makan tuh maidah. Lantaran tidur nyenyak, keluar tuh najis. Tapi kalau enggak, dari bagian mulut saja, baru belum begitu tidur tiba-tiba keluar. Nah, itu enggak. Nah, ini sering terjadi juga sama. Sering terjadi. Kadang orang, sebagian orang baru tidur enggak sampai nyenyak, dia keluar. Nah, ini apa hukumnya? Enggak najis. Masih bagian mulut. Tapi kalau sudah dari dalam tempat keluar, tempat penyimpanan makan atau maidah, dari mana taunya? Itu dia. Tidurnya nyenyak. Ngorok sama. 1 kilo kedengaran. Kalau dia tidurnya itu keluar lantaran dia nyenyak, nah berarti iler itu disebut ya ma'un sa'il itu najis. Wa maniul kalbi, udah jelas tuh, mani kalbi wal khinzir wal mutawallat min ahadihima, juga termasuk dari barang yang mani B1, mani B2, dan apa yang terlahirkan di antara keduanya. Wal mararah, dan empedu. Wal laban, nah ini empedu dan susu malayu kalahmuhu. Empedu atau susu yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya, susu apapun itu najis. Termasuk mahri susu beruang. Mahri selalu kasih susu beruang tuh. Hah? Ya. Itu kan kasih susu beruang tuh sering kesini. Hah? Itu susu beruang tuh. Mereknya beruang ya. Asalnya sapi juga ya. Ya. Jadi susu apapun yang tidak boleh dimakan hukumnya najis. Melainkan satu, susu emak. Susu emak apa ya? ASI. Suci gak? Suci. Kualat ente kalau ngomong najis. Wa amma maniyul haywan, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Nanti kita akan bicara tentang masalah rutubatul farj.